Qin Yichen tahu bahwa penguasa Liancheng adalah rubah tua. Dia juga tahu bahwa dia akan curiga, jadi Qin Yichen memilih untuk menggunakan metode ini. Dibandingkan dengan penguasa kota Liancheng, keuntungan terbesar Qin Yichen adalah dia tahu bagaimana menghadapi rubah tua. Orang bijak pasti membuat kesalahan. Selama informasi yang saya berikan benar, Anda harus mencurigai beberapa kesalahan sendiri, dan kemudian menggulingkan semuanya. Adapun penguasa kota Liancheng yang setuju bahwa pernyataan Qin Yichen benar, itu bahkan lebih tidak mungkin. Sebagai rubah tua, dia akan berubah pikiran tanpa terlihat dan membiarkan dirinya memiliki pikiran yang mengganggu. Di mata mereka, siapapun adalah target yang dipertanyakan. Bahkan jika kekuatan mereka tidak cukup kuat, bahkan status mereka akan menjadi sasaran rubah tua. Semakin canggih rubah tua, semakin curiga dia pada saat ini. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menghela nafas. Ini benar-benar merepotkan. Meskipun ada kemarahan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, Qin Yichen masih tidak mengatakannya. Hanya menaruh hal-hal ini di dalam hatinya. Mengaum dan mengaum. Keduanya di dalam hatinya, tidak pernah menunjukkan sedikit pun. Dengan kedatangan Qin Yichen, di antara lapisan puncak gunung, seseorang tiba-tiba melompat keluar dan langsung menuju Qin Yichen. Tuan Cahaya, tolong selamatkan aku. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Ini melompat keluar? Dia jelas tidak memulai pencarian. Mengapa dia keluar? Qin Yichen menatap curiga pada pria yang berpakaian sebagai utusan di depannya, dan dengan sadar menyelidiki ke arahnya. Kekuatan orang ini berada di peringkat terbawah di antara utusan ilahi. Dengan kata lain, kekuatan paling kuat yang dapat diterima oleh Master Kota Liancheng adalah kemampuan untuk bergulat dengan utusan ilahi. Memikirkannya dengan hati-hati, Qin Yichen dan Mahkamah Agung tidak diperhatikan oleh orang luar, apakah itu di Wucheng atau di kompetisi. Ketika Qin Yichen benar-benar menunjukkan tangan dan kakinya, dia berada di bawah tatapan Mahkamah Agung Tuhan. Kota Pemurnian Beiyun bisa mendapatkan informasi yang sangat sedikit tentang diri mereka sendiri. Kecuali mereka dapat menempatkan orang di Mahkamah Agung. Tentu saja, orang-orang yang ditempatkan tidak akan berada di sisinya. Masih ada terlalu banyak tempat untuk diperhatikan di Mahkamah Agung, dan tidak perlu meletakkannya di Qin Yichen, seorang anak. Tenaga kerja yang ditempatkan oleh penguasa kota-kota Pemurnian Beiyun harus ditempatkan pada posisi penting di alam abadi, bukan pada posisi yang tidak penting seperti dirinya. Oleh karena itu, informasinya sendiri masih merupakan teka-teki yang tidak diketahui oleh penguasa kota Liancheng. Ini adalah satu-satunya kabar baik. Qin Yichen memandang utusan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Setelah menjernihkan pikiran yang mengganggu di benaknya, katanya, "Kenapa menyelamatkanmu?" Utusan ilahi melirik ke belakang Qin Yichen dan melihat posisi penguasa kota Liancheng. Murid-muridnya menutup, dan dia buru-buru berlutut ke Qin Yichen. Juga minta Lord of Light untuk menyelamatkanku. Aku berjanji bahwa Mahkamah Agung bisa memberimu remunerasi yang cukup. Qin Yichen mengangguk. Ya. Hadiah ini memang cukup kaya untuk membuat orang tergoda. Penguasa cahaya dan tuan kota-kota Pemurnian Beiyun berkonspirasi di sini, dan Anda dapat mendengar konten spesifiknya. Aku sedikit penasaran sekarang, kenapa menurutmu aku akan menyetujui permintaanmu? Utusan itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mundur beberapa langkah, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Qin Yichen. Apakah Anda yakin ingin melawan Mahkamah Agung? Janjimu sebelumnya semuanya palsu. Kamu pembohong. Melihat sikap utusan ilahi, Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya di antara utusan ilahi ini, ada banyak orang yang telah tertipu oleh keterampilan akting mereka. Qin Yichen tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Bukan itu, aku tidak sebodoh itu. Sekarang Mahkamah Agung sangat kuat, kota kilang Beiyun sedang menurun, dan kota kilang Beiyun hanyalah kerjasama. Tentu saja saya akan menepati janji saya. Selama tahun ini, saya akan berhenti dan tidak akan menyusahkan Mahkamah Agung. Qin Yichen berkata dengan ringan, wajahnya tenang. Jangan salah paham, saya baru saja bernegosiasi dengan penguasa kota-kota Pemurnian Beiyun, dan saya tidak mengkhianati Mahkamah Agung. Pada saat ini, reaksi Qin Yichen membuat utusan itu sedikit bingung. Dia tidak berani mempercayai kata-kata Qin Yichen, tetapi pada saat ini, dia jelas tidak punya pilihan yang lebih baik. Mengambil langkah mundur adalah menghadapi murka penguasa kota-kota Pemurnian Beiyun, dan dia akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya pada saat itu. Dan Qin Yichen adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Setelah ragu-ragu sejenak, utusan itu datang ke sisi Qin Yichen, menggertakkan giginya. Aku benar-benar tidak punya ide lain. Selama kamu bisa membawaku keluar dari sini, maka selain hadiah dari Mahkamah Agung, aku juga akan menggunakan semua kekayaan bersihku sebagai hadiah. Jika kamu mau, aku bisa menjadi sapi atau kuda untukmu. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menekan bahu malaikat itu. Dengan kebaikan di wajahnya, tentu saja aku harus membawamu pergi. Bagaimanapun, penyergapanmu telah sepenuhnya ditekan. Dan Mahkamah Agung telah melacaknya, jadi aku tidak bisa menjelaskannya. Jangan khawatir,
Selama kamu bisa mengatakan apa yang perlu kamu katakan, tidak akan ada bahaya. Mendengar bahwa Qin Yichen masih menundukkan kepalanya ke Mahkamah Agung, utusan itu berkata dengan cepat. Kalau begitu terima kasih Tuan Cahaya. Pada saat suaranya jatuh, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu, seluruh orangnya jatuh ke dalam kelesuan, dan lengannya perlahan turun. Di mata lubang, kesadarannya secara bertahap jatuh ke dalam tidur nyenyak. Aura yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan di tangan Qin Yichen. Rahasia makan jiwa. Hanya dalam beberapa saat, Qin Yichen menjara semua ingatan utusan itu. Situasi konfrontasi Beiyun Liancheng dengan Mahkamah Agung akhirnya muncul di depan Qin Yichen. Untuk menghadapi kota pemurnian Beiyun, Mahkamah Agung secara langsung mengirim 500 utusan ilahi kali ini. Ini adalah kekuatan terbesar yang dapat dikumpulkan oleh Mahkamah Agung. Utusan surgawi di depannya hanyalah mata-mata di antara mereka, dan total lebih dari 50 orang disergap di sini. Tepat sebelumnya, ketika Qin Yichen sedang mengobrol dengan pemilik kota-kota pemurnian Beiyun, ada pertempuran gelap di sini. Orang-orang kota pemurnian Beiyun langsung mengadopsi strategi penyergapan, dan langsung memusnahkan semua orang kecuali dia. Bahkan ketika dia pergi, beberapa orang dari kota pemurnian Beiyun mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Di bawah rangsangan seperti itulah utusan surgawi itu pingsan. Setelah sisa hidupnya, dia berlari dengan terburu-buru, berusaha menemukan Qin Yichen untuk melindunginya. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak memiliki niat untuk melindunginya kali ini. Setelah metode rahasia melahap jiwa, Qin Yichen membuka tangannya secara langsung, dan di depannya, banyak cahaya dan bayangan muncul. Saat Qin Yichen mendorong bola energi spiritual ini ke dalam tubuh utusan itu mengangkat tangannya dan mengikuti di belakang Qin Yichen. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichen ingin pergi, tetapi dia tidak berpikir begitu. Penguasa kota Liancheng langsung memblokir di depannya.